Halo guys, welcome to my class. Selamat datang di RX Channel. Kali ini kita akan membahas tentang terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Tapi sebelum itu, silahkan like, share, dan subscribe ya. Oh iya, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika di pembahasan sebelumnya kalian sudah dijelaskan tentang patofisiologis, maka di pembahasan selanjutnya kalian akan dijelaskan tentang terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Apa itu terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi? Jadi, untuk terapi farmakologi, biasanya kita menggunakan obat-obatan untuk terapinya. Sedangkan terapi non-farmakologi meliputi gaya hidup, berhenti merokok, mengurangi berat badan, menghindari alkohol sebagai terapinya. Terapi obat antikoagulan atau obat yang berfungsi mencegah penggumpalan darah pada pasien rawat inap untuk mencegah embolisasi pada pasien yang mengalami trombosis. Apa itu embolisasi? Embolisasi adalah prosedur non-bedah. Yang pertama adalah heparin. Kerja heparin difasilitasi oleh ikatannya dengan antikoagulan antitrombin atau biasa yang disingkat dengan AT. Pengikatan heparin ke AT mempercepat efek antikoagulan AT. Ingatkan tadi apa itu antikoagulan? Antikoagulan adalah obat yang berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah. Kompleks heparin AT menempel dan secara irreversibel atau tidak dapat diubah menginaktivasi faktor ilatrombin dan faktor XA. Kira-kira sepertiga molekul yang ada dalam UFH atau unfractionated heparin berikatan dengan AT dan memberikan sifat antikoagulan heparin. Sisa 2/3 dari molekul heparin mengikat protein plasma dan sel endotel. Selain efek antikoagulannya, heparin menghambat fungsi trombosit dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Sifat-sifat ini berkontribusi pada efek hemoragik heparin. Yang kedua adalah fondaparinux. Fondaparinux adalah inhibitor faktor XA tidak langsung selektif yang diindikasikan untuk pencegahan trombosis vena yang terkait dengan bedah ortopedi dan bedah perut, dan juga untuk pengobatan trombosis vena dan emboli paru. Yang ketiga adalah inhibitor trombin langsung. Contoh dari inhibitor trombin langsung ini diantaranya adalah argatroban, lepirudin, dan bifalirudin. Ini merupakan trombin injeksi langsung yang digunakan sebagai antikoagulan alternatif pada pasien dengan trombositopenia. Apa itu trombositopenia? Jadi, trombositopenia itu adalah kondisi saat jumlah keping darah atau trombosit rendah. Inhibitor trombin mengikat molekul trombin untuk menghambat aktivitasnya. Yang keempat adalah warfarin. Warfarin adalah antikoagulan oral dengan onset lambat yang bertindak sebagai antagonis vitamin K. Apa itu antikoagulan oral? Antikoagulan oral artinya obat yang berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah yang diberikan secara oral atau melalui mulut. Vitamin K penting untuk konversi atau karboksilasi. Vitamin K dioksidasi menjadi vitamin K epoksida yang tidak aktif atau enzim yang mengurangi vitamin K setelah dioksidasi dalam karboksilasi residu asam glutamat dalam enzim pembekuan darah. Sedangkan untuk terapi non-farmakologinya diantaranya adalah kompresi pneumatik intermiten atau IPC, menggunakan manset tiup, penggunaan stocking kompresi elastis, dan yang terakhir ada latihan kaki dan ambulasi pasca operasi dini.
Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ya. See you!